Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami Adventure Team Indonesia. Hari ini kami mendapat order untuk mengawal pendakian ke Gunung Merbabu hanya satu orang dengan private trip dengan service yang full service trip. Bagaimana keseruannya? Silahkan simak perjalanan kami berikut. Nah, ini dia tamu yang akan kami antarkan ke Gunung Merbabu. Tepatnya kami akan melewati jalur pendakian Swanting. Jalur pendakian Swanting ini didominasi dengan full tanjakan. Dan untuk jalur landainya hanya berada di jalur Sabana setelah pos 2, antara pertengahan pos 2 sampai pos 3. Karena ini perjalanan kami sudah siang, jadi target kami tidak muluk-muluk, hanya untuk sampai pos 2 lalu membuka tenda di pos 2. Bagaimana keseruannya? Kita tunggu di video selanjutnya. Dan kami berangkat menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan kami tim 2 orang, jadi kami membawa motor masing-masing. Dan setelah perjalanan kami sampai di base camp, menyiapkan logistik dan menghitung sampah plastik yang akan dibawa naik, karena besoknya pas turun sampah plastik itu akan dihitung kembali. Jika ada yang kurang, kami akan dikenakan denda per satu itemnya itu 5 trash bag. Jadi ini adalah peraturan yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu. Dari base camp yang kami tempati, yaitu base camp Kang Ihsanuddin, kami menggunakan ojek untuk sampai di pintu rimba. Di pintu rimba terdapat loket 2 untuk cek kembali kelengkapan kita dan anggota kita untuk mendaki ke Gunung Merbabu. Jika semua persyaratan sudah lengkap, maka kita baru boleh diizinkan naik. Dan ini kami mulai naik ke gunung sekitaran jam setengah 3 sore. Jadi hitungan waktunya kami sudah terlalu sore. Dan gimana keseruannya? Ini dia video selanjutnya. Jadi untuk Gunung Merbabu ini kita akan ditandai setiap patok merah putih di sepanjang jalur pendakian. Untuk jarak setiap patoknya itu sekitaran 100 meter. Jadi dari pintu rimba sampai pos 2, target camping kami itu akan melewati sekitaran 20 patok. Jadi kami akan berjalan sampai pos 2 dengan trek yang lumayan beragam antara landai dan tanjakan, itu sekitar 2 km atau kita akan melewati 20 patok. Berhubung start kami sudah di jam setengah 3, sepanjang perjalanan kami berpas-pasan dengan para pendaki Gunung Merbabu yang sudah mulai perjalanan turun. Dan mereka untuk mengejar waktu juga supaya tidak menginap lagi semalam, karena loket pemeriksaan sampah ditutup jam 4 sore. Begitupun kami ketika turun besok, jadi harus lebih awal dengan durasi waktu yang lebih teratur lagi. Ya, mari. Mari, Mas. Ya, mari. Video mesti Pak awal mau. Kabur. Jam 4.15 kami baru sampai di Lembah Cemoro. Lembah Cemoro ini berketinggian 1790 meter dari permukaan laut. Dan Lembah Cemoro ini adalah pos 1. Nempoh. Dan setelah pos 1, kami akan menemukan lembah selanjutnya, yaitu Lembah Kerijan.
Di sini kami bisa beristirahat untuk melepas lelah sesaat dan mengisi minum karena melepas dahaga. Mantap. Adventure Team Indonesia luar biasa. Mantap. Di perjalanan menuju pos 2, kami mendapatkan momen sunset yang begitu sangat indah di tengah perjalanan. Tepatnya sebelum pos 2. Dan ini sekitaran jam 5 sore atau 5 sedikit, dan pemandangannya sungguh indah sekali. Sebelah kono gua pos loro cetu ngadep Merawi. Pos 2 awake dhewe ngadep Merawi persis. Neng atas soalnya. Sudah jam 5 sore, kita masih di atasnya pertengahan antara Lembah Rijan dan Lembah Minto. Ini kita dapat view sunset bagus, Masya Allah. Keren banget teman-teman. Nanti kalau mau private trip ke Gunung Merbabu lewat Suwanting, langsung saja hubungi Adventure Team Indonesia. Insya Allah dapat view kayak gini jika masih dalam rezeki. Ini belum tinggi-tinggi banget loh, paling masih di sekitaran 2000-an, 2100, 2200. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan dengan disuguhi Semangat Mon. sunset dan Ger. matahari tenggelam, dan posisi kami berada di atas awan. Oh, buat copot. Ngelaran saya. Video kok apa toh? Nah, jika kita sudah melihat Gunung Merapi yang berada di timur Gunung Merbabu ini,
maka berarti posisi kita sudah dekat dengan pos 2. Mungkin sekitaran 1 jam lagi kita baru sampai di pos 2. Wes. Wih. Kameranya apa genmu, Mas? Oh, apa jernih dulu? Wes. Yes. Jam 6 maghrib baru mau sampai pos 2, baru patok HM17. Di pos 2 patok HM-nya 20, jadi kita harus melewati 3 patok lagi biar sampai di pos 2. Lalu buka tenda, istirahat, dan langsung makan malam tanpa makan siang. Dan akhirnya kita ketemu malam sebelum pos 2. Di sini kita berpas-pasan dengan pendaki yang turun dari atas karena mereka juga kemalaman dari atas. Jadi otomatis sampai base camp, sampai Pitu Rimba nanti mereka mendapatkan malam dan terpaksa menunggu besok hari untuk pemeriksaan sampah. Baru bisa pulang ke rumah masing-masing. Santai. Ngeri mana buat besok. Laran sih. Minggir sih. Pas azan Isya berarti jam 7 sampai di pos 2. Naik jam setengah 3 sampai di pos 2 jam 7. 4 jam setengah. Oke, kita anggap 5 jam dengan beban full. Nih bebannya, tandem 2 tas. Nah, alhamdulillah kita dapat istirahat, dapat makan malam. Porter andalan. Dan pas jam 7 malam kita akhirnya sampai di pos 2. Kami mencari tempat untuk camping, yaitu tempat yang rata untuk mendirikan tenda dan langsung membuat masakan untuk persiapan makan malam. Lalu kami melakukan istirahat total untuk persiapan perjalanan puncak besok pagi, tepatnya dini hari jam 3. Wendy. Mungkin masih apa? Tok belah separuh sih. Mas lah. Sama sama lapis. Maju. Guys maker.
Akhirnya kami selesai melakukan makan malam di jam 10 malam dan kami mengambil waktu istirahat lebih cepat supaya tenaga kami pulih kembali. Dan silakan menunggu untuk video selanjutnya di part 2 Adventure Team Indonesia.